Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan Mas Oni. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan terkait Business Psychology Framework. Oke, yang pertama ini adalah strategic direction capital. Jadi strategic direction capital ini adalah modal arah strategis dalam bisnis, yaitu fondasi utama untuk menentukan kemana arah perusahaan akan bergerak dan bagaimana cara mencapainya. Bagian ini membantu organisasi punya arah yang jelas, tujuan yang terukur, dan nilai yang kuat sebagai pedoman dalam setiap langkah bisnis. Di dalamnya ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu adalah filosofik dan values. Jadi ini adalah dasar keyakinan dan prinsip yang dipegang perusahaan. Misalnya, apa alasan mereka mendirikan bisnis, nilai-nilai apa yang mereka perjuangkan, dan pandangan dasar mereka tentang manusia. Misalnya percaya bahwa karyawan adalah aset utama. Lalu yang kedua adalah vision and mission. Jadi visi ini adalah menggambarkan cita-cita besar dari perusahaan ini di masa depan. Sedangkan misi adalah menjelaskan langkah konkret untuk mewujudkan visi itu. Bagian ini melibatkan validasi dan redefinisi visi agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Yang ketiga adalah bisnis objektif dan target. Ini adalah hasil nyata yang ingin dicapai perusahaan, seperti peningkatan laba, pertumbuhan pasar, atau dampak sosial. Tujuan ini jadi panduan dalam mengukur keberhasilan bisnis. Dan yang terakhir adalah strategic intent. Berisi tentang strategi, rencana, dan cara untuk mencapai tujuan bisnis. Termasuk di dalamnya adalah model keberhasilan, indikator kinerja atau KPI, serta strategi dan pilihan-pilihan utama yang harus diambil. Secara keseluruhan, strategic direction capital ini berfungsi untuk menyatukan nilai, visi, dan strategi bisnis agar seluruh kegiatan perusahaan berjalan ke arah yang sama dan konsisten dengan tujuan utamanya. Tanpa bagian ini, bisnis bisa berjalan tanpa arah yang jelas, sulit menentukan prioritas, dan mudah kehilangan fokus dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, organizational capital. Jadi, organizational capital ini adalah modal non-fisik yang dimiliki oleh suatu organisasi berupa sistem, struktur, budaya, dan proses manajemen yang membuat organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Organizational capital ini bukan uang atau aset fisik, tetapi dia lebih ke cara organisasi bekerja dan berpikir, mencangkup hal-hal yang membuat organisasi tetap hidup, produktif, dan mampu berkembang. Selanjutnya ada komponen dalam organizational capital ini. Yang pertama itu ada leadership dan manajemen, yaitu kemampuan pemimpinan dan manajer dalam mengarahkan, menginspirasi, dan mengatur organisasi agar semua berjalan sesuai dengan visi dan strategi. Lalu yang kedua ada organizational culture, yaitu nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi identitas organisasi budaya yang menentukan bagaimana anggota organisasi berperilaku, bekerja sama, dan membuat keputusan. Yang ketiga, infrastruktur dan manajemen teknologi, yaitu sistem, teknologi, dan sarana kerja yang mendukung operasional organisasi seperti sistem informasi manajemen, software, dan prosedur kerja. Lalu yang keempat ada knowledge and informational management, yaitu cara organisasi mengelola pengetahuan seperti knowledge sharing, pelatihan, atau database, agar pengetahuan tidak hilang dan bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan serta inovasi. Jadi tujuan dari organizational capital ini untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Selain itu memastikan keberlanjutan melalui sistem dan budaya kerja yang solid, dan juga menjadi dasar dalam membangun human capital atau SDM dan struktural capital lainnya. Selanjutnya itu bagian human capital atau modal manusia, merupakan proses yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan manusia yang gunanya untuk menjadikan lebih produktif, kompetitif, dan juga mampu menjalankan bisnis dengan lebih baik.
Peningkatan kualitas SDM ini dinilai sangat penting yang gunanya untuk kemajuan ekonomi, industri, dan juga tentunya kemajuan bisnis. Dan di dalam human capital ini terdapat empat komponen, yaitu ada individual competence, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh individu. Hal ini menentukan kinerja dalam pekerjaan. Dan hal tersebut terdiri atas 5 aspek dasar, yaitu pertama ada watak, kedua motif, ketiga bawaan atau self concept, yang keempat pengetahuan, yang kelima keterampilan atau skill. Yang kedua itu ada teamship competence atau kompetensi tim, yaitu kemampuan bekerja sama antara individu dalam organisasi agar mereka bisa mencapai tujuan bersama. Dan hal ini juga ada 3 komponen dasarnya atau komponen utama, yaitu memiliki tujuan bersama, memiliki bukti kompetensi, dan memiliki bukti motif atau komitmen. Yang ketiga ada organizational competence, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berkembang, dan juga mencapai pada tujuan mereka. Dan di dalam organizational competence terdapat kategori empat kategori kompetensi menurut SASBO, yaitu yang pertama kompetensi dasar, yaitu kemampuan untuk yang dijadikan sebagai pondasi sebagai bagi kompetensi lainnya. Yang kedua, kompetensi kunci, keahlian yang penting pada lini profesi. Yang ketiga ada kompetensi umum, kemampuan pendukung yang berisikan aspek seperti inovasi dan orientasi masalah. Yang keempat, kompetensi fungsional, yaitu keahlian khusus sesuai pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, social and environmental competence, yaitu organisasi juga harus bertanggung jawab dan konsisten pada mengelola usahanya. Jadi tidak hanya untuk keuntungan semata, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian keempat dari Business Psychology Framework, yaitu Business Psychology Framework Model 2019. Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan kerangka, karena disinilah kita melihat bagaimana aspek psikologis berperan langsung dalam mendukung keberhasilan bisnis. Business Psychology Framework Model 2019 berfungsi sebagai penghubung antara model strategis, model organisasi, dan model manusia yang pada akhirnya akan mengarahkan pada hasil bisnis yang berkelanjutan. Model ini menekankan bahwa bisnis yang sukses bukan hanya soal strategi atau teknologi, tapi juga tentang manusia dan kesejahteraan psikologisnya. Makna dari Business Psychology Framework adalah menggambarkan bagaimana faktor psikologi diterapkan dalam dunia bisnis untuk menciptakan kinerja yang produktif sekaligus lingkungan kerja yang sehat secara mental dan emosional. Artinya, pendekatan psikologi tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada hubungan antar anggota tim, budaya organisasi, dan strategi manajemen yang mendorong keseimbangan antara target kerja dan kesejahteraan karyawan. Dua komponen utama dalam model Business Psychology Framework adalah yang pertama yaitu productivity yang menggambarkan sejauh mana individu dan tim bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Produktivitas tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari kejelasan visi, dukungan manajemen, budaya organisasi yang positif, hingga kemampuan kerjasama antar anggota tim. Kedua ada psychological well-being, yang dimana kesejahteraan psikologis atau kondisi mental dan emosional seseorang di tempat kerja. Aspek ini mencakup perasaan bahagia, puas terhadap pekerjaan, adanya rasa dihargai, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Karyawan yang memiliki well-being yang baik biasanya lebih kreatif, lebih loyal, dan lebih mampu menghadapi tekanan kerja. Hubungan kedua aspek ini saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Karyawan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan lebih mudah mencapai produktivitas yang tinggi, karena mereka merasa nyaman, aman, dan termotivasi dalam bekerja. Sebaliknya, ketika organisasi mampu menciptakan sistem kerja yang produktif dan adil, maka karyawan juga akan merasa lebih puas dan bahagia. Tujuan akhir dari model yang utama yaitu adalah membantu organisasi mencapai bisnis excellent dan happiness, yaitu kondisi di mana organisasi berhasil secara bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu external force.
yang dimana external force sendiri adalah faktor dari luar perusahaan. Bagian ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari luar organisasi yang tidak dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya di antara lain perubahan tren sosial budaya, misalnya masyarakat sekarang lebih peduli lingkungan, jadi sebuah perusahaan harus perlu menghadirkan produk yang ramah dan perusahaan tersebut baik harus menggunakan peka dan adaptif terhadap semua perubahan ini agar tetap bisa bersaing dan berjalan dengan baik. Lalu contoh lainnya yaitu seperti kondisi ekonomi. Kalau ekonomi sedang menurun, daya beli masyarakat berkurang sehingga penjualan perusahaan bisa ikut turun. Lalu yang kedua ada business result atau hasil bisnis. Bagian ini menunjukkan hasil nyata dari semua upaya yang dilakukan perusahaan, baik dari sisi karyawan, strategi maupun sistem kerja. Contohnya itu di antara lain karyawan jadi lebih produktif dan termotivasi karena manajemen yang baik. Lalu target dan tujuan bisnis bisa tercapai seperti peningkatan penjualan atau efisiensi di pekerjaan. Lalu kepuasan pelanggan meningkat karena pelayanan dan kualitas produk lebih baik. Dan contoh yang terakhir yaitu keuntungan perusahaan bisa bertambah, yang dimana menandakan strategis bisnis berjalan secara efektif. Jadi singkatnya, bisnis result itu adalah tolak ukur keberhasilan dari seluruh proses dan kerjasama di dalam perusahaan sendiri. Lalu selanjutnya ada aspek sustainable business excellence dan happiness, yaitu keberlanjutan dan kebahagiaan bisnis, yang dimana pada bagian ini menggambarkan tujuan akhir dari keseluruhan proses bisnis, bukan hanya tentang sukses secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan membawa kebahagiaan bagi semua para pekerja. Contohnya itu di antara lain yaitu karyawan merasa dihargai dan bahagia karena lingkungan kerja yang positif, dan perusahaan bisa beroperasi secara stabil dan berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan pekerjaan. Dan di bagian paling bawah itu ada feedback atau umpan balik, yang dimana panah yang kembali ke sistem utama menunjukkan bahwa setiap hasil bisnis akan dijadikan suatu bahan evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang belum optimal. Contohnya, kalau penjualan menurun, perusahaan akan meninjau kembali strategi pemasaran, dan kalau karyawan merasa stres atau burnout, manajemen akan membuat sebuah program kesejahteraan atau pelatihan. Dan kalau pelanggan memberikan kritik, perusahaan atau menggunakan masukan itu untuk memperbaiki produk layanan. Jadi proses ini tuh membuat suatu bisnis menjadi dinamis dan terus berkembang karena hasil dari satu periode akan selalu digunakan untuk menyusun strategi di periode berikutnya. Ya, sekian presentasi kami terkait Business Psychology Framework. Sekian, terima kasih.